Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan saatnya kami hadirkan segmen Gerakan Kebaikan yang kali ini kami mengajak Anda para orang baik untuk membantu Yayasan Mizan Amanah yang berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi anak yatim dan duafa serta pengayoman dan pendidikan untuk mereka. Pemirsa, rumah atau panti yatim dan duafa bukan hanya sebagai sebuah tempat untuk tinggal bagi anak yatim piatu dan duafa, melainkan sebagai tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dari berbagai aspek kehidupan yang juga difungsikan sebagai tempat untuk beristirahat, berlindung, beribadah, dan berkumpulnya mereka. Berangkat dari misi ini, pemirsa, Yayasan Mizan Amanah berusaha memberikan mereka tempat tinggal yang layak di mana anak-anak yatim dan duafa bisa belajar, bermain, dan bertumbuh kembang sewajarnya. Sehingga diharapkan nantinya mereka akan tumbuh menjadi insan yang cerdas, bertakwa, dan mandiri. Saat ini, Yayasan Mizan Amanah memiliki 51 asrama panti asuhan yatim dan duafa dengan jumlah anak sekitar 350 anak. Ya, pemirsa, bagi Anda para orang baik yang tergerak hati untuk membantu mewujudkan hunian layak untuk anak yatim dan duafa, Anda bisa berdonasi dengan cara berikut ini. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk membahas selengkapnya apa saja kegiatan dan kebutuhan Yayasan Mizan Amanah. Sudah bergabung bersama kami Kepala Cabang Area Jakarta Apit Juliana. Selamat siang Pak Apit, bagaimana kabarnya Pak Apit? Alhamdulillah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apit, saat ini di Yayasan Mizan Amanah ya sudah ada 350 anak. Bagaimana kondisi mereka Pak Apit dan apa kebutuhan yang diperlukan saat ini Pak Apit? Alhamdulillah, untuk kondisi anak asuh di Panti Asuhan Mizan Amanah saat ini terjamin untuk bab sandang, pangan, dan papannya. Namun untuk kondisi saat ini bisa dikatakan belum layak mungkin untuk membahagiakan anak asuh di Panti Asuhan Mizan Amanah. Jadi insyaallah dengan bantuan dari para dermawan kita harap agar bisa membantu kondisi anak-anak di Panti Asuhan Mizan Amanah untuk jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Kenapa Pak Apit menyebutnya belum layak, Pak? Ya, bisa dikatakan belum layak seperti di tampilan slide show yang ditampilkan. Bisa dibayangkan mungkin dengan kondisi seperti ini bagaimana anak-anak bisa tinggal nyaman, karena untuk tempat tidur sendiri pun itu turun-temurun dari kakak-kakak asuh yang sekarang sudah pindah dari sekolah pendidikan dasar ke sekolah menengah, itu diwariskan kepada adik asuhnya. Jadi butuh yang baru mungkin buat tempat tinggal dari anak asuh tersebut demi kenyamanan dan kebahagiaan tambahan bagi anak asuh. Baik, Pak Apit, sehari-hari kegiatan anak-anak asuh di panti ini apa saja Pak? Oke, kalau kegiatan keseharian mulai dari bangun tidur hingga bangun kembali hingga tidur kembali, untuk anak asuh itu dimulai dari sebelum sholat zuhur, sholat subuh hingga persiapan untuk sholat subuh, kemudian kita ada pelajaran murojaah, hafalan-hafalan juz 30 ataupun 29 dan selanjutnya. Selanjutnya apabila di hari Senin hingga Jumat anak-anak melakukan persiapan berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, anak-anak sarapan terlebih dahulu.
apabila di hari Senin dan Kamis anak-anak itu sebagian yang siap untuk puasa sunnah dan sebagian lagi untuk yang masih kecil tidak terlalu dipaksakan, ini sebagai latihan juga. Selanjutnya setelah sarapan anak-anak melanjutkan kegiatan sekolah di sekitar panti, tidak jauh dari tempat tinggal anak-anak di panti tersebut. Ada pula yang agak jauh, kita menggunakan transport seperti angkutan umum. Selanjutnya kembali ke panti sekitar pukul 2 siang, dilanjutkan dengan kegiatan, ada yang istirahat sebelum dilanjutkan kegiatan nanti setelah asar. Setelah asar anak-anak melakukan kegiatan, apabila ada yang PR di sekolah dilanjutkan, dikerjakan di panti. Apabila tidak ada, kita mengaji di sore hari. Hingga pukul 5 sore anak-anak melakukan kegiatan kebersihan sore, ada yang piket, ada yang setelah itu anak-anak melanjutkan mandi, persiapan sholat maghrib hingga mengaji. Setelah sholat dan setelah sholat isya mungkin anak-anak melakukan makan malam hingga nanti pukul 9 anak-anak waktunya untuk istirahat atau tidur. Baik, jadi berbagai kegiatan, baik itu sekolah, kemudian juga kegiatan keagamaan ya Pak ya di yayasan. Kan Ya. tadi Bapak sampaikan banyak kegiatan. Nah itu biaya operasionalnya sehari-hari dari mana Pak Apit? Biaya operasional itu meliputi ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Mungkin kalau untuk hariannya anak-anak lebih prioritas di bab pangan. Itu hitungan kita tuh 3 kali makan, kebutuhan untuk 350 anak itu sekitar 17 juta hingga 22 juta untuk 350 anak. Itu belum termasuk biaya bekal sekolah anak-anak dan transport mungkin untuk pergi berangkat sekolah. Itu catatan biayanya ya. Dari mana selama ini Pak untuk memenuhi biaya tersebut operasionalnya? Untuk saat ini sudah ada mungkin sebagian orang-orang baik yang telah mensupport kegiatan anak-anak, baik itu secara patungan, sukarela, ataupun disebut rutin belum, karena masih bergonta-ganti para dermawan. Jadi kita harapkan ada tambahan dari para dermawan lainnya. Iya, kita akan terus tayangkan ya bagaimana cara kalau kemudian ada pemirsa Metro TV yang ingin ikut membantu, tergerak hatinya untuk membantu anak-anak di sana. Tapi Pak Apit mungkin boleh ceritakan juga anak-anak di panti ini asalnya dari mana saja Pak? Bagaimana cerita Yayasan Mizan Amanah bertemu dengan mereka dan kemudian mengadopsi mereka? Kalau untuk anak asuh di Panti Asuhan Mizan Amanah sendiri berasal dari seluruh Indonesia mungkin ya, karena paling jauh tuh ada yang dari Kepulauan Maluku, Ternate, Halmahera, kemudian dari ujung Pulau Sumatera juga, dari Aceh, kemudian Bengkulu, Riau, dan yang paling mayoritas itu anak asuh berasal dari Pulau Jawa atau sekitaran Panti Asuhan Mizan Amanah. Karena kita prioritas untuk pencari anak asuh itu lingkungan sekitar dulu yang harus dibantu. Tapi apabila ada yang menitipkan seperti para relawan kita, rekan-rekan kita dari mahasiswa yang menemukan anak asuh, kita bantu, baik itu anak asuh sekitar panti ataupun yang jauh daripada lingkungan panti tersebut. Iya, baik Pak Apit, apa harapan Bapak untuk pemirsa Newsline agar tergerak ya hatinya untuk membantu dan tadi Bapak sampaikan ingin menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi anak-anak. Silakan Pak Apit. Untuk harapan dari Mizan Amanah kepada para orang baik, kepada para dermawan untuk membantu kehidupan yang lebih layak dari anak asuh Mizan Amanah. Kita membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih baik, baik itu seperti tempat tidurnya, lemari pakaiannya, seragam sekolahnya, biaya pendidikannya, sandang, pangan, dan kebutuhan lain anak asuh. Saya mengajak kepada para dermawan, orang-orang baik, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, untuk membantu kehidupan anak asuh Mizan Amanah untuk lebih baik lagi. Karena masa depan mereka ada di tangan kita semuanya. Baik,
Baik, terima kasih Pak Apit Juliana, Kepala Cabang Area Jakarta sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.